Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tim relawan kemanusiaan berada di kampung apa nih Pak? Kampung Renteng, Kampung Renteng, Kabupaten Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saat ini saya bersama dengan seorang bapak yang Pak Suri. Pak Suri. Beliau kehilangan seorang anaknya yang tadi sudah persiapan penurunan relawan untuk pembersihan sumur. Jadi kalian yang membubarkan FPI kemana? Yang mengatakan menuduh dalam narasi pembubaran itu FPI sejak 20 Juni 2019 telah dibubarkan, tapi tetap melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Kegiatan yang mana? Kalau membantu korban di lokasi-lokasi bencana sebagai melanggar Pancasila, oh pantesan. Kami paham kenapa kalian tidak muncul di Semeru sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya buka-buka file lama. Itu ada berita tentang FPI yang dibubarkan. Terus terang banget, ini saya cari, bukan saya buka-buka nemu gitu, bukan. Saya cari memang. Saya cari pemberitaan tentang FPI dibubarkan, ya. Itu salah satunya di Jurnal Sumsel, ya. Judulnya Pemerintah Bubarkan FPI. BKN pastikan ASN tidak terlibat ormas yang dilarang. BKN itu Badan Kepegawaian Nasional, ASN itu Aparatur Sipil Negara. Ya, saya bacain ya. Begini. Ini beritanya tanggal Desember, tanggal 30 2020, hampir setahun yang lalu. Jadi kalau orang-orang mendapat hadiah ulang tahun yang mengembirakan, ya, minimal ada pesta ulang tahun, nyambut Nataru, Natal Tahun Baru, maka FPI dapat hadiah dicabut statusnya sekaligus dibubarkan organisasinya, sekaligus dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dahsyat ya, dahsyat kebenciannya maksud saya penguasa kepada FPI, pada Habib Rizik. Astagfirullahaladzim. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam serta penghentian terhadap segala bentuk kegiatan FPI mulai hari ini, Rabu 30 Desember 2020. Dilarang kegiatannya, dilarang penggunaan simbol dan atribut. Dahsyat nggak? Dilarang, dihentikan semua aktivitasnya. Dahsyat sekali ya. Keputusan tersebut disetujui dan ditandatangani 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Dahsyat ya. Ditandatangani 6 pejabat menteri dan pejabat setingkat menteri. Dahsyat. Dalam putusan tersebut dijelaskan FPI secara de jure telah dibubarkan sejak 20 Juni 2019. Namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan berbagai aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Pancasila. Dan yang saya heran, narasi itu masih penuh kebencian dari penguasa ini, yang penuh dengan fitnah. Saya katakan fitnah dan kebencian karena tidak ada satupun sejak tanggal 20 Juni 2019 kegiatan FPI yang melanggar Pancasila itu apa? Melanggar hukum itu mana? Nggak kan disebutkan. Anarkis yang mana? Yang ada FPI, setiap ada musibah, bencana alam, apapun nama bencana itu, gempa bumi, tsunami, longsor, segala macam, selalu hadir terdepan memberikan bantuan. Apakah itu melanggar Pancasila, wahai para penguasa? Jadi dalam narasi pembubarannya pun dilekatkan dengan fitnah-fitnah yang keji dan kejam, ya. Luar biasa ya. Saya tadi katakan bahwa saya sengaja mencari-cari berita seperti ini, pembubaran ini, karena dalam beberapa hari ini, sejak erupsi Gunung Semeru
di grup-grup WA itu berseliweran rekam jejak aktivitas anak-anak EPI, teman-teman EPI, Laskar EPI, walaupun namanya sekarang sudah menjadi Front Persaudaraan Islam. Mereka datang langsung ke lokasi, memberikan bantuan, menolong korban, membersihkan rumah-rumah penduduk yang kena lahar dingin, pasir dan sebagainya. Dan video-video itu sebagian sudah saya podcast sudah saya muat dalam podcast saya sebelumnya, dipimpin oleh Ustadz Maman Suryadi, mantan Panglima Laskar Pembela Islam. Sekarang juga Panglima juga, cuman Laskar Persaudaraan Islam sekarang gitu kan ya. Dan Jumat yang lalu sebetulnya, beberapa Jumat yang lalu, teman saya Anton Permana juga mengajak saya, "Bang, besok ikut gak? Kemana? Ke Lumajang." Waduh, menarik juga. Saya bilang, "Kapan berangkat?" "Besok habis sholat Jumat." Itu ngomong hari Kamis, saudara. Hari Kamis ngajakin besok habis sholat Jumat kita ke Lumajang. Saya membawa bantuan bersama teman-teman di EPI. Dahsyat. Jadi foto-fotonya, videonya banyak. Anton Permana, teman saya yang sekarang masih menjalani persidangan kasus ujaran kebencian yang dipaksakan itu, pasal-pasalnya itu. Tiap Senin kalau nggak salah dia sidang, itu di Lumajang, ya. Luar biasa. Dan video-video terbarunya bahkan bos saya, Bang Rahon Dongoran, pemimpin redaksi FNN pun ternyata nongol di sana sekarang. Dan saya dapat kabar di grup-grup kami di FNN itu, Bang Rahon Dongoran itu yang kita biasa panggil Rahon, ternyata di sana dapat gelar baru Abah Rahon. Luar biasa. Oke, di sebelum ngomong panjang lebar, ini cuplikan beberapa video dari kegiatan EPI dan FNN, terutama EPI lah ya. EPI di lokasi bencana yang saya kumpulkan, saya ambil dari FNN TV, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dan relawan kemanusiaan berada di kampung apa nih Pak? Kampung Renteng. Kampung Renteng, Kabupaten Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saat ini saya bersama dengan seorang bapak yang Pak Suri. Beliau kehilangan seorang anaknya yang sedang kita cari. Mungkin mohon ini Pak, komentarnya tentang keadaan awalnya dari kampung ini. Kalau awalnya saya bekerja di sini, Ya. pas datang itu dari sana, saya bukan lagi sini, saya Ya. masih lari ke sana nengok datangnya lava di tanggul sana Pak. Ya. Ada ibunya dari rumah, nyuruh anak saya nyuruh ngantar senter, soalnya motor sembako nggak ada lampunya. Keadaan di sini gelap. Oh, gelap kayak itu. Ya, gelap. Kalau jam 12 malam masih lebih gelap. Hujan lumpur, bukan hujan abu, hujan lumpur. Nah, terus ini Pak di sini diperkirakan ada berapa Pak anggota keluarga atau mayat yang belum ditemukan? Sekitar kalau orang yang di sini, warga sini sekitar 6 orang yang masih 6 orang. belum ketemu. Ya mudah-mudahan Pak ya, kita berdoa bisa ketemu, nanti kita kuburkan secara syar'i, insya Allah. Persiapan penurunan relawan untuk pembersihan sumur, komando dari Habib Ali Al-Habsyi Bogor, DPD Jawa Barat. Sumur ke-1 di hari Minggu tanggal 26. Alhamdulillah, Ahad 26 Desember 2021 di Dusun Kajar Kuning, kami melakukan giat membetulkan tanggul yang kami buat kemarin. Karena info dari RW setempat, tanggul ini jebol kembali pada semalam. Alhamdulillah kami gabungan dari relawan DPD Banten dan PA 212 yang semenjak tadi melakukan giat bersama-sama dengan dukungan berbagai pihak.
Dari mana? Pakai siapa ibumu? Pakai ibu. Siapa? Ibu udah datang. Bapak udah datang. Mulai. Semua warga Semeru tahu relawan EPI sejak awal erupsi sampai hari ini terus kerja keras bantu korban erupsi. Tapi anehnya logo relawan EPI hilang dari daftar relawan kemanusiaan Semeru. Ada apa? Pendek tadi, jadi ada beberapa potongan ya, saya ambil sengaja beberapa lokasi, beberapa lokasi dari beberapa EPI daerah. Ada EPI Banten, EPI Riau, EPI Purworejo, EPI macam-macam datang ke sana ya. Itu mereka berbuat untuk sesamanya. Dan sorry banget, kalaupun di video itu saya tidak lihat, saya juga tidak lihat di video-video lain, di berita-berita lain, orang-orang yang selama ini gencar mengklaim diri paling Pancasila. Saya Pancasila, kalian bukan Pancasila. Saya NKRI, remati kalian adalah intoleran dan sebagainya. Nggak muncul di lokasi. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Jadi kalian yang membubarkan EPI kemana? Yang mengatakan menuduh dalam narasi pembubaran itu EPI sejak 20 Juni 2019 telah dibubarkan, tapi tetap melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Kegiatan yang mana? Kalau membantu korban di lokasi-lokasi bencana sebagai melanggar Pancasila, oh pantesan. Kami paham kenapa kalian tidak muncul di Semeru sana. Kan begitu. Kalian kan cuma bisa menebar fitnah, menebarkan kebohongan, lalu kalian menyihir masyarakat dengan fitnah dan kebohongan itu, dibantu oleh para wartawan media. Yang saya sungguh berkali-kali prihatin kepada teman-teman, kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya, wartawan-wartawan muda. Kalian benar-benar telah menjadi corong kekuasaan untuk menebarkan fitnah dan kebohongan. Ya, hampir semua pemberitaan yang berhadapan antara penguasa dan rakyat, kalian selalu berperan menjadi corongnya penguasa. Khususnya apabila penguasa berhadapan dengan kepentingan umat Islam, kalian betul-betul 100% menjadi corong kekuasaan, menebarkan fitnah. Bagaimana bisa kalian menuliskan Laskar EPI menyerang polisi dalam kasus tragedi di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek? Ini satu contoh saja. Lalu ketika Densus dengan semena-mena menangkap Ustadz Farid Obah dan 2 kawan yang lain, juga kalian mengambil semua narasi dari polisi menjadi berita di sekalian siarkan bulat-bulat. Ingat bos, bung, anak-anakku, adik-adikku semuanya. Apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Apapun, setiap huruf yang kalian ketik, yang kita ketik, setiap gambar yang kita siarkan melalui kanal-kanal media kita, apapun media kalian, itu akan diminta pertanggungjawabannya Allah SWT, oleh Tuhan yang Maha Esa lah. Kalau kalian punya Tuhan yang berbeda, maksud saya kalau kalian punya agama, kalau kalian masih meyakini adanya akhirat, ya, please jadilah wartawan yang kritis. Kalau kalian tidak mau berdasarkan agama, jadilah kalian wartawan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 atau Kode Etik Jurnalistik. Ada poin-poin bagaimana setiap wartawan Indonesia harus menguji informasi, melakukan cross check, menguji informasi, tanya ke yang lainnya, cover both side, lakukan liputan cover both side, ya. Jangan semua dari kekuasaan, dari aparat kepolisian, jangan. Dan pada kasus ini coba kalian pasti melihat dengan hati nurani bagaimana EPI yang kalian sudutkan dengan pemberitaan-pemberitaan kalian itu, yang membuat masyarakat menjadi tercemar pikirannya, opini tergiring tadi, ternyata di lapangan betul-betul terbukti mereka lakukan segala macam cara untuk membantu para korban. Tanpa bertanya, ibu maaf agamanya apa? Ibu Islam bukan, bapak, nggak ditanya. Mereka lihat korban, mereka bantu. Nggak peduli. Dalam banyak kasus sering sekali justru yang dibantu jelas-jelas. Bukan, oh ternyata, bukan, tapi jelas-jelas di dinding rumahnya ada salib. Jelas-jelas. Banyak, silakan googling deh.
bagaimana orang-orang FPI, anak-anak FPI itu bergerak membantu korban siapa saja tanpa tanya agama, suku, bahasa, agama, adat istiadat, tidak, semuanya dibantu. Pada saat itu mereka datang sebagai manusia untuk membantu manusia yang lain, yang memang mereka datang dengan niat untuk beramal soleh karena mereka tahu ini perintah agamanya, perintah agama Islam. Dan untuk itu insya Allah pahala Allah sediakan dalam jumlah yang berlipat ganda. Jadi wahai penguasa, buka mata kalian, sadari bahwa kalian nyaris tidak makan apa-apa kecuali kewajiban yang ditetapkan oleh negara, dan itu pun kalian lakukan dengan sangat minimal. Ada lagi ketua partai yang justru masang baliho-baliho kemudian diturunkan paksa oleh warga karena menyakiti hati. Sedih saya, sedih. Ya, FPI tetap semangat, Bung Anton tetap semangat, Abah Rahon tetap semangat luar biasa, Ustadz Maman Suryadi dan kawan-kawan ya, tetap semangat luar biasa. Insya Allah Allah telah menyediakan balasan yang sangat bagus berlipat ganda untuk semua perbuatan baik kalian. Salam kami buat para korban, dan semoga Allah segera mengakhiri penderitaan kita semua, terutama penderitaan sebagai bangsa dan Indonesia di bawah kepemimpinan yang mengerikan sekali, yang telah bekerja untuk kepentingan asing dan asing. Saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.